Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya pelajaran IPS untuk pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan kalian semua tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap semangat ya. Karena tanpa semangat kalian mungkin akan jadi orang yang malas belajar. Karena belajar itu penting, apalagi sekarang sudah zamannya sedang COVID ya, dan COVID-19, maka kalian dituntut untuk belajar dengan cara ini pun kalian bisa ya. Justru kalian mungkin harusnya merasakan lebih nyaman belajar di rumah dan harus tetap semangat dan harus bisa meraih prestasi yang setinggi-tingginya walaupun di tengah pandemik ya. Walaupun di tengah pandemik kalian bisa. Untuk materi yang ke-6 kali ini yaitu mengenai peranan transportasi untuk distribusi barang dan jasa. Ya, transportasi mungkin kalian tahu semuanya lah ya. Itu alat yang digunakan untuk menuju ke suatu tempat atau lokasi tertentu. Terutama di sini adalah untuk pendistribusian barang dan jasa. Kemarin kita mengenai udah bicara produksi, distribusi, konsumsi ya kan? Distribusi itu apa? Menyalurkan. Nah, barang sampai ke tangan konsumen melalui apa? Adanya transportasi. Ayo kita ikutin mulai pelajaran yang pertama. Itu tadi peran transportasi untuk distribusi barang desa. Yang pertama adalah transportasi darat. Ya, transportasi ada berapa? Ada 3. Transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara. Di dalam transportasi darat itu, yang pertama tentunya pasti semua menggunakan jalan ya. Nah, jalan itu dibagi berbagai bermacam-macam ya. Ada 5 jalan yang kita kenal. Yang pertama adalah jalan lintas. Artinya jalan yang dibangun dengan volume angkutan tinggi dengan memerlukan waktu yang sangat cepat. Contoh, jalan lintas antar lintas Sumatera. Ya, dari Sumatera, dari Aceh sampai ke Lampung gitu kan. Ya, itu dulu namanya jalan lintas. Namun sekarang sudah ada perkembangan jalan tol di berbagai daerah sehingga jalan lintas mungkin sudah beralih ke jalan tol tentunya ya, antar lintas Jawa dari sini sampai ke Jawa sana ya, atau mungkin Kalimantan dan segala macamnya. Ada jalan tol, udah tahu semuanya jalan tol ya, jalan yang dibuat khusus untuk bebas hambatan tapi berbayar ya. Berbayar artinya kita harus bayar. Beda jangan dengan jalan lintas. Kalau jalan lintas itu jarak jauh ya, volume cepat tapi tidak berbayar, sedangkan jalan tol ini harus menggunakan biaya ya. Kemudian ada jalan arteri, jalan yang melintasi angkutan umum yang memiliki kecepatan rata-rata tinggi ya. Contoh jalan arteri yaitu Jalan Raya Bekasi itu ya, jalan dari Pulau Gadung ke Bekasi, nah itu jalan arteri. Sedangkan kalau jalan kolektor yaitu jalan masuk dari misalkan dari pintu gerbang Harapan Indah sampai ke perumahan THB ya, ada jalan atau pejuang. Jalan umum yang memiliki kecepatan sedang dengan jumlah jalan masuk dibatasi. Kontainer nggak boleh masuk-masuk ke jalan kolektor ya, apalagi jalan lokal, yaitu jalan umum untuk melayani angkutan setempat dengan kecepatannya yang sangat rendah ya. Itu jalan-jalan di perumahan itu biasanya ya, jalan-jalan perumahan angkutan yang sangat rendah, angkutan yang khusus untuk daerah perumahan. Nah, itulah merupakan jalan-jalan yang biasa digunakan untuk transportasi darat. Lanjut adalah transportasi laut. Transportasi laut itu ada 7. Ada banyak transportasi laut. Yang pertama ada yang namanya kapal pukat, yang terkenal dengan pukat harimau. Ya, kapal pukat ini digunakan khusus untuk menangkap ikan di laut, yang dibuat desain khusus yang ada lambung kapalnya sangat besar. Kemudian lambung kapalnya itu yang digunakan buat menyimpan ikan dengan sudah dimasukin es tentunya di dalamnya ya, sehingga orang sebulan di laut nangkap ikan, pulang-pulang berapa ton tuh ikan yang didapatkan. Yang kedua ada kapal penumpang, kapal yang digunakan untuk mengangkut orang seperti kapal feri itu kan ya, kalau penyeberangan.
dari Bakauni ke Merak atau Merak Bakauni, atau mungkin dari Pulau Jawa ke Pulau Bali gitu kan, ada juga kan namanya kapal penumpang yang hanya untuk menumpang orang dan mungkin mobil-mobil pribadi dan mobil khusus ya. Berikutnya ada kapal dagang. Kapal yang digunakan untuk mengangkut barang dagangan ya. Barang dagangan diangkut menggunakan kapal barang, seperti kapal untuk mengangkut tanker ya. Kapal yang besar tapi untuk mengangkut apa namanya peti kemas itu. Terutama untuk kegiatan ekspor dan impor. Kapal barang yaitu kapal digunakan untuk khusus untuk memuat barang-barang. Ini hampir sama dengan dagangan ya di sini, tapi ini berupa barang-barang yang sangat besar ya, seperti kayak ekspor mobil, ekspor mesin yang besar-besar. Itu kapal barang. Berikutnya ada kapal tanker. Kapal tanker adalah kapal yang digunakan untuk mengangkut migas, minyak bumi dan gas alam. Nah, itu kapal didesain khusus yang hanya untuk mengangkut masalah berhubungan dengan minyak bumi dan gas alam. Ada juga kapal penjelajah, kapal yang digunakan untuk menelusuri atau mencari daerah-daerah tertentu. Ya, kapal penjelajah. Terus yang terakhir adalah kapal perang, kapal yang didesain khusus untuk kegiatan bertempur atau kegiatan perang. Itu ada kapal perang ya. Seperti kayak dalam Perang Dunia yang kedua, di mana kapal-kapal Amerika itu dibom, ya, kapal-kapal induk dibom. Oleh siapa? Oleh Jepang. Yang ketiga ada transportasi udara. Transportasi udara yang pertama ada yang namanya helikopter. Transportasi yang digerakkan oleh rotor atau motor yang mampu mendarat serta terbang secara vertikal ke atas. Ya, ke atas baru jalan gitu kan, ke atas dulu. Ada yang namanya pesawat eksperimental yang biasa digunakan buat uji coba. Ya, uji coba. Yang berikutnya ada pesawat penumpang yang biasa digunakan untuk orang-orang sipil, orang-orang seperti kayak kita mau ke luar negeri atau mungkin mau ke daerah lain yang ingin butuh waktu sangat cepat menggunakan pesawat atau mungkin disebut dengan pesawat penumpang. Ada pesawat angkut atau pesawat kargo. Ini untuk pengangkutan barang-barang komoditas. Jadi barang-barang ekspor atau barang-barang impor ya yang memang tidak tahan lama, maka barang itu harus diangkut menggunakan pesawat angkut atau nama pesawat kargo. Atau seperti kayak misalkan kayak ada orang meninggal gitu kan, kadang-kadang diangkutnya juga pakai pesawat ini pengangkutan barang, ya taruh di balik bawah. Yang berikutnya ada pesawat militer, pesawat yang digunakan untuk kepentingan militer atau pesawat tempur ya, yang dibekali dengan apa namanya, mungkin senjata kanan kiri tinggal dipencet itu kemudian meluncur jauh kemudian meledak. Ya, itulah ada 3 transportasi yang kita bahas. Yang selanjutnya ada satu lagi yang harus kalian pelajari, yaitu mengenai peranan lembaga pendidikan dan lembaga ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yaitu ada di buku juga ada, tapi dia cukup bikin rangkumannya gampang, sudah dibuatkan. Yang pertama ada lembaga keluarga, yaitu lembaga yang mengatur peran-peran dan status sosial masing-masing anggota keluarga. Orang tua kamu tuh di rumah tangga kamu tuh namanya lembaga keluarga. Lembaga keluarga itu ya ada ibu, bapak, dan anak-anak. Bapaknya udah otomatis sebagai kepala keluarga, ya, yang mengatur segala sesuatunya, yang mengatur kayak keuangan, ekonomi, yaitu ibu kamu tentunya. Yang kedua ada lembaga agama. Lembaga agama yaitu yang mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu lembaga agama. Kalau kita ya lembaga orang Islam ya lembaga agama ya seperti kayak masjid, ya Islamic Center dan segala macamnya. Ada lembaga ekonomi, yaitu yang mengatur tentang berbagai macam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi itu ada 3, apa saja? Sudah dibahas kemarin atau sebelumnya, PDK, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Lembaga pendidikan, lembaga yang mengatur tentang pendewasaan manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Contohnya sekolah. Sekolah itu merupakan lembaga pendidikan. Masjid merupakan lembaga agama. Ya. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi merupakan lembaga ekonomi.
Yang terakhir yaitu mengenai lembaga politik, lembaga yang mengatur kehidupan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau yang mengatur tentang kenegaraan. Ya, itu lembaga politik. Contoh ada partai ini, partai itu, partai macam-macam. Kemudian diadakannya pemilu dan segala macam itu untuk memilih kepala daerah atau mungkin kepala negara untuk mengatur negara Indonesia atau negara-negara yang ada di belahan dunia. Tentunya dia harus memilih atau mengadakan yang namanya pemilu. Ya, itu materi yang saya sampaikan pada kali ini cukup singkat dan padat ya. Kalau komentari ada yang banyak, ada yang sedikit, ini juga termasuk dalam kategori yang sedikit ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran materi yang ke-6. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa selalu membuat rangkuman untuk di-share atau dikirim ke Bapak bukti bahwa kalian sudah melaksanakan pembelajaran, dibuktikan dengan rangkuman yang kalian miliki ada nilainya. Kalau nggak ngumpulin berarti no. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.